Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pendalaman penghayatan serta menteorikan nilai dasar Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan Juni disebut bulan Bung Karno, maka marak ragam pikiran-pikiran Bung Karno yang diberikan komentar. Bahkan tidak jarang yang lugas hanya menyampaikan pidato-pidato Bung Karno, kemudian tulisan-tulisan Bung Karno yang merupakan penggalan-penggalan itu sendiri. Satu hal yang nampaknya justru dibutuhkan adalah bagaimana mengaktualisasi pikiran-pikiran tokoh sekaliber Bung Karno itu dalam kehidupan kini. Terutama bagi akademisi, jangan sampai kita ini sibuk hanya mengutip pendapat Max Weber, pendapat Karl Marx, Nikos Koltonov, kemudian pendapat dari Habermas, ya, dan yang lainnya. Tapi kita tidak sibuk untuk menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai grand teori. Ya. Terutama ketika kita berada di kancah perguruan tinggi ataupun bergerak dalam karya tulis, kemudian menorehkan gagasan inovasi. Nah, kita bisa melacak jejak dari pikiran Bung Karno melalui kanal Hikmatologi, dan kali ini saya sengaja menyampaikannya dengan sederhana melalui konsep hikmatologi itu sendiri. Dan sebenarnya konsep itu bagi kami, ya, bagi kita boleh jadi, namun sebenarnya hikmatologi itu adalah hikmah yang telah dibawa oleh para nabi, para rasul, dan para filsuf yang cerdas, ya, termasuk ahli-ahli hikmah semacam Al-Ghazali, Ibnu Farabi, ya, kemudian Ibnu Rus, dan seterusnya. Kita simak Immanuel. Apa yang terkesan dari seorang Bung Karno? Kami sangat terkesan dengan Makin Lama Makin Cinta, yang dijadikan judul dari laporan 50 tahun Muhammadiyah Emas. Ya. Mengapa Immanuel kami arahkan ke sana? Karena Bung Karno sejak kecil, muda maksud kami, sejak hidup di daerah Surabaya, mengenal tokoh Haji Umar Said Cokro Aminoto sampai dengan menyimak secara langsung tausiah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka Bung Karno sangat tertarik pada Muhammadiyah dan bahkan menjadi anggota Muhammadiyah sampai dengan beliau diangkat menjadi presiden. Karena itulah bagi kami, ya, tentu Anda memiliki hak untuk berpendapat. Bagi kami, Bung Karno adalah seorang Muslim yang visioner, yang memiliki rasa kebangsaan yang sangat tinggi. Keislamannya tak diragukan, namun penghargaan pada Hindu, Buddha, Konghucu,
Nasrani dengan segenap variannya, dan bahkan sampai dengan aliran kepercayaan yang ratusan ada di Nusantara dihargai. Karena itulah Bung Karno mengusulkan Indonesia tidak saja bangsanya tetapi negaranya harus diatur oleh orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu adalah memiliki keadaban. Keadaban itu adalah orang yang memiliki rasa persatuan, yang memiliki hikmat kebijaksanaan, dan yang menjunjung tinggi rasa keadilan. Itulah wujud dari Immanuel yang dimiliki oleh Bung Karno. Adapun jika saudara-saudara memiliki pandangan yang lain, tentu saja adalah pengayaan untuk memahami bagaimana seorang Soekarno yang hidup di zaman penjajahan hingga memimpin Indonesia merdeka ini benar-benar berjuang demi tegaknya nilai-nilai luhur Pancasila. Konsekuensi logis dari pikiran Bung Karno bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga diusulkan oleh Bung Karno Indonesia berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini asli ya, asli dari pidatonya Bung Karno itu, ketuhanan Yang Maha Esa. Perkara nanti diletakkan di bawah, kemarin sudah kami sampaikan ya. Kita tidak berbicara di atas dan di bawah sekarang, tetapi esensi ketuhanan Yang Maha Esa itu menunjukkan bahwa Tuhan yang diyakini oleh masing-masing bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini, di seluruh Kepulauan Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, itu adalah Tuhan yang dalam perspektif kemerdekaan masing-masing individu. Karena perspektifnya adalah masing-masing kemerdekaan individu, maka sungguh pantang untuk saling menista hanya berkedok agama. Oleh sebab itu, pemirsa yang dicintai oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, siapapun kita, dari manapun asalnya, tidak penting. Agama apapun, kepercayaan apapun, tidak penting ketika kita berbicara sebagai bangsa. Artinya tidak penting itu, bukan agama itu yang menjadikan diri seseorang itu dihargai, karena ada label agamanya. Jadi pelabelan itu sendiri bukan. Tetapi apa yang kita yakini, kemudian kita wujudkan di dalam sikap, perilaku, dalam karya kita. Itulah yang membuat agama kita, kepercayaan kita dihargai oleh anak manusia di dunia ini. Jadi terkadang manusia terkecoh. Agama dipikir adalah apa yang diperbuat oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan itu. Namun sesungguhnya agama adalah apa yang ada di dalam kitab suci masing-masing. Ya, kalau Islam sampai dengan di dalam sabda Rasulullah masing-masing. Ya, di dalam sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah ad-dinul Islam. Sementara sikap perilaku umat Islam bukan ad-dinul Islam, tetapi itu adalah pengejauhan dari nilai-nilai luhur agama Islam yang diwujudkan oleh seseorang. Karena itulah seseorang betapapun ketokohannya, betapapun cerdas cendekianya, betapapun alim alamahnya seseorang, tetap dia bukan representasi dari agama itu sendiri. Dan Bung Karno bukan representasi dari agama Islam, tetapi Bung Karno adalah sosok yang memiliki keimanan secara Islami dan memiliki keihsanan yang begitu dalam mempercayai Allah Tuhan yang Maha Rahman. Jadi jika Anda mengagumi Bung Karno, bagi kami tidak harus menjadi Soekarnoisme, tetapi mengagumi Bung Karno melalui karya-karya besarnya dan sikapnya yang sangat istimewa, yang ditunjukkan tidak saja berpikir tentang Indonesia, tetapi berpikir tentang dunia.
tidak saja berkarya untuk Indonesia, tapi berkarya untuk dunia. Di antaranya karya yang agung, yakni adalah ribuisasi, penghijauan tepatnya di Jazirah Arabia. Pohon akasia atau mindi dibawa dari Indonesia bibitnya, tanahnya diambil dari India, kemudian ditanam di Jazirah Arabia. Sungguh Syajaratun Soekarno, pohon Soekarno yang sekarang menghiasi Jazirah Arabia antara lain ya karena berkat kepiawaian orang Soekarno yang futuristik. Karena itulah Anda jangan fanatik atau fanatisme pada partai tertentu, karena partai yang ada sekarang meskipun bernama golongan karya tidak atau belum tepatnya perwujudan dari ide besar Soekarno yang dasarnya keimanan. Karena dasar keimanan atau imanial dalam hikmatologi ini, Soekarno yang dicita-citakan adalah membangun bangsa ini berpilar pada partai politik yang disebut golongan karya, golongan fungsional di mana masing-masing fungsi diwakili dengan 7 golongan kekaryaan yang kami sebut dengan sistem hikmatokrasi. Itu adalah perwujudan imanial. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, dan rahman dan rahim Allah serta dukungan Anda adalah dorongan kami dalam kanal Hikmatologi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari